Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan dan juga teman-teman semuanya yang berbahagia. Langsung saja di sini kami akan menyampaikan materi tentang teori kewirausahaan. Wirausaha atau entrepreneur adalah mereka yang selalu bekerja keras dan kreatif untuk mencari peluang bisnis, mendayagunakan peluang yang diperoleh, dan merekayasa penciptaan alternatif sebagai peluang bisnis yang baru. Selanjutnya yaitu teori kewirausahaan. Yang pertama, teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis di mana manajemen atau individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi teori neoklasik tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan. Yang kedua yaitu teori Gerzerian entrepreneur. Dalam teori ini menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya untuk swamandiri dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan sang pengusaha tersebut. Selanjutnya yaitu dari teorinya Apakerti. Apakerti sendiri itu menyatakan bahwa berwirausaha itu harus melibatkan dua unsur pokok. Yang pertama itu ada peluang, dan yang kedua itu adalah kemampuan menggapai peluang. Teorinya sendiri itu ada 4. Yang pertama teori ekonomi, yang kedua ada teori sosiologi, yang ketiga ada teori psikologis, dan yang keempat ada teori perilaku. Teori ekonomi ini berpendapat bahwa berwirausaha itu akan berkembang jika ada peluang. Jadi selama peluang itu ada, insya Allah kewirausahaan itu akan tetap berjalan lancar. Yang kedua yaitu teori sosiologi. Teori sosiologi ini ada 4 konteks sosial yang berkaitan dengan peluang kewirausahaan. Yang pertama yaitu jaringan sosial atau teman-teman biasanya menyebutnya yaitu koneksi. Jadi banyaknya koneksi yang kita miliki akan mempengaruhi keberhasilan dari kewirausaha atau usaha yang kita akan bangun. Nah, yang kedua yaitu karakteristik individu. Jadi keinginan atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu akan berpengaruh terhadap kewirausahaannya. Nah, yang ketiga yaitu identifikasi etnis. Jadi latar belakang dari individu tersebut. Nah, yang keempat yaitu ekologi populasi. Peluang wirausaha ini juga dipengaruhi oleh faktor dari lingkungan sekitar dari individu tersebut. Nah, yang ketiga yaitu teori psikologi. Teori ini berpendapat bahwa karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu yang mempengaruhi tingkat peluang dari kewirausahaannya. Nah, yang keempat yaitu teori perilaku. Pandangan dari teori ini bahwa keberhasilan seseorang untuk berwirausaha tergantung pada pemilihan tempat kerja sebelum usaha itu didirikan dan juga kerjasamanya dengan orang lain. Jadi mirip dari teori sosiologi yang jaringan sosial. Jadi banyaknya koneksi itu sangat-sangat berpengaruh terhadap wirausaha yang akan kita bangun, seperti itu. Baiklah, teori selanjutnya yaitu teori Zak Start of Success. Nah, menurut Zak ini untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses harus memiliki yang pertama yaitu pengetahuan atau skill yang kita miliki terkait suatu usaha atau usaha yang akan kita kembangkan. Yang kedua yaitu adanya jaringan atau koneksi yang sudah kita miliki seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Yang ketiga yaitu energi atau power yang kita miliki dalam diri kita untuk mendirikan suatu usaha. Yang keempat yaitu komitmen atau keistiqomahan kita untuk mengembangkan atau memajukan usaha yang sedang kita rintis. Dan yang terakhir yaitu gairah atau semangat pantang mundur, pantang menyerah saat kita mengalami kegagalan. Jadi kita harus terus selalu berusaha, berinovasi untuk bagaimana caranya supaya usaha yang kita rintis atau usaha yang kita kembangkan itu bisa berkembang, seperti itu. Teori Duker. Duker memandang kewirausahaan sebagai perilaku, bukan sebagai
Sifat kepribadian. Kewirausahaan adalah praktik kerja yang bertumpu pada konsep dan teori, bukan intuisi. Kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai secara sistemik dan terencana. 3 faktor yang mendukung tentang wirausaha, yaitu inovasi, manajemen wirausaha, dan strategi wirausaha. Teori Timon, yaitu teori yang diawali adanya inovasi yang dipacu oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi. Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah locus of control, yaitu pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian, dan lain sebagainya. Kalau faktor lingkungannya itu keluarga, peluang, kebijaksanaan pemerintah, dan lain sebagainya. Teori menurut Gordon merupakan seorang yang bermimpi mengalihkan sebuah ide menjadi sebuah realitas yang menguntungkan. Agar entrepreneurship itu berkembang di dalam organisasi besar, membutuhkan 5 faktor. Ya, kebebasan, yaitu seleksi sendiri, jangan ide yang diciptakan di tengah jalan dan diserahkan kepada pihak lain, pihak yang melakukan yang mengambil keputusan. Terus perlu waktu untuk membantu penciptaan inovasi. Yang terakhir yaitu akhir dari falsafah penemuan, yaitu hasil akhir. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.